Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami berkesempatan untuk melakukan studi ataupun melakukan pembuatan bisnis plan terkait dengan usaha ataupun usaha yang kita rencanakan. Di sini kita merencanakan mengenai usaha yang itu potensial sekali di kawasan Besuki Raya. Besuki Raya tersebut meliputi 4 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Di mana di kawasan tersebut tersedia melimpah sekali yaitu bahan yang namanya singkong. Nah, di sini judul kami yaitu Tape Singkong Pakobasah. Apa sih Pakobasah itu? Pakobasah itu merupakan suatu akronim dari bahasa Madura yang di sana merupakan Pakobasah artinya puaskan. Nah, di situ kami bertujuan untuk memuaskan pelanggan-pelanggan kami, terutama sasaran marketing kami untuk puas terhadap produk-produk kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Samsul Arifin dan anggota saya yaitu Oni Frendi Setiawan dan juga Ismi Rahmawati. Berikut penjelasan mengenai proposal bisnis kami. Problem kegiatan perencanaan bisnis pada era saat ini sangat penting, di mana daya tangkal yang paling baik dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah dengan berusaha membuka peluang produksi, pemasaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang pada dasarnya dampak dari perkembangan dari revolusi industri beraspek pada digital disruption. Dampak dari digital disruption ini akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Solution, industri kreatif yang kami buat berkaitan dengan pengembangan pangan lokal yang nantinya akan bermanfaat dari segi sosial masyarakat dan segi ekonomi. Diharapkan dengan adanya ide bisnis ini dapat meningkatkan tingkat sosial pendapatan, khususnya pelaku UMKM Besuki Raya. Untuk sumber dayanya pada organisasi, koordinator usahanya adalah Samsul Arifin, bagian produk saya Oni Frendi Setiawan dan Fernando Lase, bagian keuangannya Ismi Rahmawati, karyawan belum ada jadi masih dalam pencarian. Untuk menjalankan usaha Pakobasah ini dibantu oleh karyawan yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Berikutnya, setelah tadi dijelaskan mengenai beberapa pendahuluan mengenai proposal kami, berikutnya yaitu akan kami jelaskan berkaitan dengan rencana modal awal, di mana sebagai seorang mahasiswa yang di sana notabene-nya minim akan dana. Nah, di situ tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya memang mahasiswa di sini memang minim terhadap dana ya. Nah, jadi di sini kami menawarkan atau berinovasi menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, di mana modal awal tersebut akan kami dapatkan sesuai dengan prinsip mudharabah. Nah, apa sih prinsip mudharabah itu? Nah, prinsip mudharabah itu adalah prinsip kerjasama antara sohibul mal atau pemilik dana dengan mudarib atau yang menjalankan usaha, di mana pembagiannya itu sudah disepakati di awal sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut adalah skema dari prinsip mudharabah yang akan kami jalankan. Nah, di sana ada sohibul mal, mudarib, kemudian ada perjanjian bagi hasil yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian menjalankan proyek usaha ini. Nah, proyek usaha ini apa? Nah, proyek usaha itu yang kami jalankan adalah Pakobasah ini, usaha Pakobasah yang akan dijalankan di Besuki Raya, dan tidak menutup kemungkinan untuk kami mengekspansi pasar ke luar Besuki Raya itu sendiri. Kemudian jika usaha ini mengalami keuntungan, maka ada nisbah yang dibagikan, yaitu nisbah kepada mudarib dan juga nisbah kepada sohibul mal, di mana nisbah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal tadi, yaitu nisbah X% untuk mudarib, nisbah Y% untuk sohibul mal. Nah, di sini biasanya untuk perjanjian ini disepakati untuk mudarib itu atau yang melakukan usaha
penghasilannya atau untung dari untungnya itu mendapatkan 70%. Kemudian untuk si sohibul mal ini atau si pemilik dana ini biasanya mendapatkan keuntungan 30%. Atau tidak menutup kemungkinan itu dibagi 50%, 50% antara pemilik modal atau sohibul mal dan juga mudarib atau dia yang melakukan usaha itu. Di sini dalam yang bertindak sebagai mudarib adalah kami. Kenapa disebut mudarib? Karena kami yang menjalankan usaha tersebut. Sementara sohibul mal itu adalah orang yang berinvestasi kepada kami. Nah, investasi kepada kami di sini menawarkan beberapa investasi tergantung kepada minat investasi. Terutama kami mengajarkan mahasiswa untuk berinvestasi pada usaha-usaha kecil terlebih dahulu sebelum nantinya mereka melakukan investasi yang sesungguhnya kepada perusahaan ataupun memodali usaha di dunia nyata ataupun di kehidupan nantinya. Kemudian ada di sini jika jika investor itu mengalami jika usaha ini mengalami kerugian, maka rugi itu dibagi ataupun ditanggung oleh si sohibul mal ini. Nah, ruginya apa? Rugi sohibul mal ini rugi akan dana dan juga si mudarib ini rugi akan tenaganya karena menjalankan usaha. Jadi prinsip syariah itu prinsip yang berkeadilan untuk menjalankan sebuah usaha itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan modal yang digunakan untuk usaha kami. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Ismi. Nah, di sini ada rencana modal awal. Rencana modal awalnya yang pertama itu ada investasi peralatan produksi sebesar 700.000. Kemudian modal kerjanya itu ada pembelian bahan baku sebesar 3 juta, pembelian bahan lain 500.000 dan biaya promosinya 100.000. Sehingga jika dijumlahkan semuanya, modal awalnya ada 4.300.000. Kemudian ada perkiraan biaya operasional per bulan. Jenis biayanya yang pertama ada biaya air, itu sebesar 50.000. Kemudian ada biaya listrik sebesar 100.000, biaya akomodasi 500.000, dan biaya gasnya sebesar 300.000. Jumlah dari perkiraan biaya operasional per bulannya ini sebesar 950.000. Kemudian ada modal awal dari alat produksi itu sebesar 700.000 dengan masa pakainya 4 tahun dan penyusutan per tahunnya sebesar 175.000 dan penyusutan per bulannya 14.583. Di sini ada analisis finansial dengan perhitungan biayanya fixed cost akumulasi penyusutan pada perlengkapan sebesar 14.583. Jadi jumlah dari fixed cost ini ada 14.583. Kemudian ada variable cost. Pembelian bahan baku per bulannya sebesar 3.500.000 dan biaya promosinya 100.000. Sehingga jumlah dari variable cost-nya ini 3.600.000. Kemudian ada analisis BEP-nya. Analisis BEP ini terdapat dua komponen, yaitu BEP kuantitas dan BEP harga. Di BEP kuantitas, jika harga satu kotak produknya itu 25.000, maka BEP-nya sama dengan TC plus TR. Kemudian P kali Q sama dengan FC plus VC, 25.000 Q sama dengan 14.583 ditambahkan dengan 3.500.000. Sehingga Q-nya itu didapat 140,58 atau 141 kotak per bulan. Q di sini yaitu jadi agar strategi pengembangan usaha ini berjalan, maka penjualan dari UMKM ini harus lebih dari 140 kotak per bulan. Kemudian BEP harga. Jika produksi per bulannya adalah 500 kotak, maka BEP-nya itu kan sama dengan TC plus TR. Nah, didapatkan P-nya itu sama dengan 7.029,166. Nah, jika paku besar Tapaya Reng Bandebasa ini dijual dengan harga 25.000 per kotak, maka pendapatan
maka 25.000 kali 500 kota itu sama dengan 12.500.000 per bulan. Nah, pendapatan jika BEP-nya 3.514.583, maka margin laba Pako Besarnya ini didapatkan 8.485.417 per bulannya. Kemudian perhitungan laba bersih yang akan didapat. Laba bersih ini kan akumulasi laba dikurangi dengan biaya operasional. Akumulasi labanya ada 8.485.417 dikurangi dengan 950.000, sehingga didapatkan laba bersihnya ada 7.535.417. Kemudian market plan-nya. Promosi pertama akan di diskon harga sebesar 20% masa hingga ketiga. Nah, promosi selanjutnya melalui brosur, poster, dan ke masyarakat luas, dan tak lupa juga akan ikut aktif dalam acara seperti Bazar, Pasar Minggu, Kreanova, dan lain sebagainya. Bang, tape yang kami pasarkan akan berbeda dari tape lain karena tape yang kami produksi merupakan tape yang tahan lama dan dapat bertahan hingga 1 minggu atau lebih. Berbeda dengan tape pada umumnya yang hanya dapat bertahan hanya 2 hari. Kemudian kami menawarkan beberapa varian rasa, diantaranya rasa coklat, vanila, dan matcha. Selain itu, kami juga menganalisa bahwasanya banyak orang yang menyukai produk olahan bahan lokal, sehingga kami optimis untuk memasarkan produk Pako Besar ini. Nah, berikutnya berkaitan dengan langkah-langkah pengolahan Pako Besar Tapayaring Banda Besar. Nah, ini merupakan kata akronim dari bahasa Madura lagi, karena umumnya di Besukiraya itu menggunakan bahasa Madura. Nah, jadi apa sih runtutan ataupun apa sih langkah-langkah yang perlu dijalani untuk mendapatkan sebuah produk dari Pako Besar ini? Jadi seperti biasa memang untuk membuat produk ini yaitu seperti tape biasanya, mengupas, kemudian mencuci, kemudian dikukus, kemudian itu diberi ragi, kemudian ditutup wadahnya secara rapat, kemudian agar tape ini matang gitu. Proses fermentasi di situ. Nah, proses fermentasi di sini memerlukan waktu 1 sampai 2 hari agar mendapatkan tape yang berkualitas baik seperti itu. Nah, kemudian tape yang kita gunakan itu memang tape yang berkualitas karena di kawasan Besukiraya ini tapenya memang tape yang sangat bagus. Nah, karena di kawasan Besukiraya ini memang kontur tanahnya memang cocok untuk singkong seperti itu. Kemudian dari setelah 2 hari itu tape siap untuk diberikan rasa-rasa yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada rasa coklat, ada rasa matcha, kemudian ada rasa vanila dan lain sebagainya. Kemudian tidak menutup kemungkinan kami akan berinovasi dengan rasa-rasa lainnya. Karena seiring dengan berkembangnya waktu, rasa-rasa yang diinginkan oleh konsumen pastinya akan berubah-ubah seperti itu. Karena kami akan mengikuti permintaan pasar. Kemudian kami akan berusaha membuat brand, membuat logo brand agar karena seperti yang kita ketahui, seperti yang kita pelajari bersama, di mana logo ataupun branding itu sangat penting untuk menjalankan sebuah usaha. Karena ketika ada branding, maka brand kita itu akan dikenal oleh banyak orang, dan kami akan membuat brand yang memang gampang sekali untuk diingat. Yang dimana nama brand kami yaitu Pako Besar Tapayaring Banda Besar. Sekian itu saja dari kami, dari kelompok kami mengenai proposal bisnis yang akan kami jalankan. Berkaitan dengan analisa pasar, kami sudah melakukan survei, beberapa survei terhadap milenial atau mahasiswa yang berada di kawasan Besukiraya. Nah, di kawasan Besukiraya ini kami mensebar beberapa kuesioner kepada mahasiswa, terutama baik mahasiswa di Jember sendiri, ada mahasiswa Universitas Jember, ada mahasiswa UIN Jember, ada mahasiswa
Politeknik, ada mahasiswa UM atau Universitas Muhammadiyah, dan juga di kawasan Banyuwangi beberapa universitas, di kawasan Bondowoso dan di kawasan Situbondo. Nah, kami mendapatkan hasil di sini akan minat terhadap diversifikasi atau perubahan atau beberapa macam olahan tape selain olahan tape yang memang sudah ada di kawasan Besuki Raya itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui juga, di kawasan Besuki Raya ini oleh-oleh khas dari empat kabupaten ini tidak luput dari produk olahan tape. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan proposal bisnis plan kami. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.